Embun pagi belum benar-benar menghilang dari desa Legundi, tetapi pagi itu Sunaryo sudah membonceng Narto, tetangganya yang butuh bantuannya. Katanya keperluan ini mendesak sekali. Lalu apa boleh buat? Lah ayo berangkat. Motor kemudian melaju ke arah apotik, karena sesuai permintaan Narto, ada beberapa obat yang perlu dibeli secara dadakan. Akan tetapi, ketika motor melewati Polsek Karangjati, Narto justru menyuruh Sunaryo untuk putar balik. Sunaryo bingung dong. Bukannya tadi tujuannya ke apotik, kok malah ke polsek? Tanya Sunaryo. Narto bilang gini, wes melu ae, penting banget iki. Setibanya di Polsek Karangjati, Narto langsung menghadap ke petugas yang berjaga di pagi itu. Ditemani Sunaryo yang masih kebingungan. Bukan membuat laporan kehilangan barang, bukan juga membuat laporan orang hilang. Tapi Narto justru membuat pengakuan yang membuat Sunaryo begidik ngeri. Narto mengaku kepada polisi jika beberapa jam yang lalu, dirinya baru saja menghabisi istri tercintanya, tepat di rumah mereka, di Dusun Sepreh, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Yang kemudian makin tambah ngeri, ternyata setelah Narto menghabisi istrinya, ia juga langsung mengubur jasad istrinya di dalam kamar. Lalu tanpa perlawanan, Sunaryo menyerahkan diri. Polsek Karangjati kemudian mendatangi TKP di saat itu juga. Dan benar saja, setelah gundukan tanah di dalam kamar dibongkar, jasad istri Narto ditemukan. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, ada beberapa luka di belakang kepala korban dan juga bekas jeratan. Ada apa dengan Narto? Kenapa dia tega menghabisi istri tercintanya? Ini dia ceritanya, teman-teman. Desa Sendang, Kabupaten Ponorogo merupakan tanah kelahiran Narto atau biasa dikenal dengan Santo, usia 32 tahun. Semenjak menikahi Muryati, Narto tinggal di Desa Legundi, Kabupaten Ngawi. Dalam membangun rumah tangga, Muryati merupakan istri yang sederhana, tidak pernah neko-neko, nurut dengan suami, tidak pernah tahu tentang bersolek ataupun merias wajah yang berlebihan. Semua terlihat sederhana. Apalagi Muryati merupakan ibu dari satu orang anak. Kesibukannya hampir semua terfokus kepada suami dan anak. Di Desa Legundi, Narto dikenal sebagai seorang bos cilok. Berpenampilan menarik menjadi salah satu branding terbaiknya. Meski bukan yang terlaris, karena bukan hanya Narto saja yang berjualan cilok di daerah itu. Tetapi, cilok Mas Narto masih selalu ditunggu oleh para langganannya. Setidaknya begitu. Sampai suatu hari apes terjadi dan menimpa dirinya. Karena di kisaran tahun 2013, Narto mengalami kecelakaan parah yang mengharuskan salah satu kakinya harus diamputasi. Dunia seakan runtuh. Cilok Mas Narto tutup total. Lalu bagaimana Narto menafkahi keluarganya dengan kondisi yang seperti ini? Narto kehilangan kepercayaan diri. Sulit baginya untuk menerima kondisi ini. Kehilangan satu kaki yang membuatnya berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama. Sampai pada akhirnya, tulang punggung keluarga sekarang berpindah dan bergantung kepada istrinya yakni Muryati. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, anak mereka kemudian diasuh oleh keluarga Narto di Ponorogo. Sementara Muryati bekerja di Ponorogo sebagai pembantu rumah tangga atau ART. Beberapa tahun berlalu, sekitar tahun 2015, Muryati pulang ke Desa Legundi. Sedikit demi sedikit, Narto melihat ada perubahan besar di dalam diri istrinya, yang sebelumnya tidak pernah bersolek atau merias wajah yang berlebihan. Sekarang berbeda, istrinya semakin cantik dan putih. Bukan hanya itu saja, penampilannya juga ikut berubah. Pakaiannya yang sopan telah hilang, berubah menjadi seperti pakaian yang kurang bahan, kelihatan di mana-mana. Dan gongnya kalian tahu apa? Muryati tiba-tiba mengakui secara terang-terangan di depan suaminya sendiri bahwa dirinya sudah memiliki pria lain di Ponorogo. Gak usah ditanya betapa hancur hati Narto, mau marah, ya gak bisa, gak mudah baginya. Karena ia sadar dengan keadaannya yang seperti ini, akhirnya pada malam itu, tepat pukul 12 malam. Hari Minggu 18 Oktober tahun 2015. Narto sholat tahajud untuk meminta petunjuk kepada Allah. Lalu selesai sholat, ia melihat istrinya justru sedang asik teleponan dengan pria lain. Alih-alih untuk insyaf, berat rasanya.
Tiba-tiba Narto mengambil batu yang cukup besar, lalu dengan sekejap batu itu dihempaskan ke belakang kepala istrinya yang sedang main HP waktu itu. Awalnya Muriati sempat melawan, namun Narto yang hilang kendali langsung mencekik istrinya. Kemudian Muriati dijerat dengan kain yang membuat Muriati mengembuskan nafas terakhirnya di tangan suaminya sendiri. Kemudian Narto menggali tanah di dalam kamar sedalam 30 cm, lalu memasukkan istrinya ke dalam galian tanah itu dengan kondisi Narto yang seperti ini. Ia melakukannya sendirian tanpa bantuan siapapun. Kemudian di pagi harinya, ia meminta bantuan Sunaryo untuk diantar ke apotik dengan alasan membeli obat, yang ternyata justru Sunaryo diminta untuk mengantar Narto ke Polsek Karangjati untuk tujuan menyerahkan diri. Di bulan November tahun 2015, rekonstruksi kasus ini digelar di TKP. Narto menjalani 47 adegan atas kasusnya ini. Dan setelah melalui proses secara keseluruhan, menurut polisi, aksi pembunuhan ini tidak ada unsur perencanaan. Semua dilakukan karena spontanitas, akibat pelaku kesal terhadap istrinya. Oleh karena itu, Narto alias Santo alias Sunarto dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 5 huruf A Junto pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Sayangnya teman-teman, setelah saya telusuri hasil putusan akhir dari kasus ini, hasilnya nihil. Tidak ada data yang ditemukan. Mungkin kalian tahu tentang kasus ini yang sempat viral 1 dekade lalu? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Demikianlah kisah Narto dari bos cilok yang gagah berubah penuh murka. Yang tak disangka-sangka, ia melakukan aksi senekat ini dengan menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Bukan di tangan orang lain, melainkan di tangannya sendiri. Tangan yang pernah ia genggam dengan erat, tangan yang pernah digenggam dengan penuh cinta. Sekarang semua sudah berakhir. Ambil sisi positifnya dari cerita ini dan buang segala sisi negatifnya dari kisah ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.